COVID-19, sebuah kata yang dapat dirasakan oleh semua orang. Perasaan emosi, sedih, senang, marah tergambar dari sebuah kata itu. Pandemi yang disebabkan oleh sebuah kata itu mengakibatkan banyak perubahan yang terjadi pada skala bidang di dunia ini. Salah satunya adalah bidang industri. Banyak perusahaan mengalami kerugian di masa pandemi sekarang ini. Banyak pegawai yang mengalami pemecatan, banyak perusahaan yang mengalami kerugian, hingga akhirnya harus mengalami sebuah kebangkrutan, pengurangan gaji pegawai, dan masih banyak lagi hal-hal buruk yang terjadi. Sebenarnya, terjadinya hal-hal buruk ini bukan semena-mena terjadi, tapi merupakan suatu usaha untuk sebuah perusahaan bertahan hidup di era pandemi seperti zaman sekarang ini. Pada video kali ini, kami akan membahas bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan oleh manajer. So, langsung ke sketsa. Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Selamat pagi, Pak. Suaranya sudah terdengar. Oh iya, gimana kabarnya Saudara Genta? Baik-baik saja, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Saya juga baik-baik saja di sini. Jadi langsung saja ya Genta. Tujuan saya mengadakan rapat online ini, jadi di perusahaan kita itu sedang mengalami masalah. Jadi karena lamanya pandemi ini, tingkat penjualan kita itu menurun, tidak sama lagi dengan tahun yang lalu. Jadi saya mengambil keputusan dengan berat untuk menggaji rekan-rekan ini sebesar 50% dari gaji biasanya. Loh, kok hanya digaji setengah dari biasanya, Pak? Iya, saya paham perasaan Anda pasti kecewa. Jadi mohon dimengerti karena kita di masa pandemi ini kinerja kita itu menurun dan permintaan barang kita itu tidak sama lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk gaji dikurangi sebesar 50% itu tetap tidak masuk di akal saya, Pak. Saya juga punya keluarga untuk dinafkahi. Lalu bagaimana saya harus menafkahi keluarga saya, Pak? Ya, saya paham, minta maaf ya Genta, tapi pengurangan gaji sebesar 50% itu ada alasannya. Jadi agar perusahaan kita ini tetap terus berjalan dan tidak ada karyawan yang di PHK. Sehingga kami tidak mau mengambil keputusan yang berat ini. Jadi mohon diterima. Baiklah, Pak, jika seperti itu, jika keputusan yang bisa dilakukan seperti itu dan tidak merugikan perusahaan, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk ke depannya, Pak. Baik, Genta, tidak perlu khawatir, karena jika perusahaan telah kembali ke titik normal, perusahaan akan mengembalikan gaji para karyawan ke semula. Dan tentu perusahaan akan memberikan bonus. Di sini saya mewakili perusahaan meminta maaf dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Genta karena telah memahami dan tetap setia pada perusahaan kami yang tengah di masa sulit ini. Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dibutuhkan yang namanya hubungan yang baik antara seorang manajer dengan karyawannya. Seperti yang diilustrasikan tadi, seorang manajer merupakan frontman atau orang yang dipandang oleh para karyawannya. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh manajer sangatlah penting untuk menjaga stabilitas emosi maupun kerja karyawannya. Di masa pandemi ini, memang banyak sekali kerugiannya dibandingkan keuntungannya. Tetapi, kita harus menerima kerugian itu untuk menjadikannya sebuah keuntungan. Dengan ilustrasi seperti itu, pesan yang dapat diambil adalah peran sebagai manajer untuk tetap bersimpati dan juga tegas akan hal yang terkait dengan perusahaannya. Dan juga dibutuhkan juga sebuah motivasi untuk karyawannya walaupun di masa terburuk pun. Karena yang dibutuhkan dari karyawan itu adalah sebuah semangat.